Apa? Iya, ganti baik seneng. Tapi kan nomornya balap ngandesit. Menawi sampun siap nderek Jawi, diulang Jawi badhe dipun wiwiti ing wekdal menika ingkang badhe dipun ucal dening Bu Esti. Pramila Jabi putra-putra sedaya nyiapaken buku catatan kalian buku tugas lajeng dipun pirangaken menapa ingkang dipun ngendikaaken dening Bu Esti mangke dipun pahami nggih. 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 Bu, Nggih, Bu. Ulang basa Jawi Bu. Sugeng sinau. Nggih, monggo Bu Esti. Betul aja ya Mbak. Apa mau interaktif kan bising banget. Mungkin iya raise hand aja ya Bu. Oh, raise hand ya Bu. Ya, jenengan kan sudah tahu. Baik. Wabarakatuh. Nggih nderek tepangaken. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saged kembali nggih. Dan menika kita saged pepanggihan sesarengan kangge miwiti wiulangan ingkang dinten sepisan. Nggih menika kangge sinau basa Jawa. Saderengipun Bu Esti andharaken utawi Bu Esti jelasaken materi kangge basa Jawa setunggal semester. Sumangga sesarengan dedonga utawi berdoa nggih supaya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dedonga sumangga. Nggih, menika badhe Bu Esti wiwiti penjelasan utawi materi bahasa Jawa ulangan setunggal. Sampun wonten Apa tugas utawi tampilan Bu, jangan Bu. Mbak. Jalan. Sampun ketingal dereng PowerPoint-ipun. Bon. Sampun. Ulangan setunggal atau pembelajaran pertama dinten Senin Suryo kaping 17 Juli kalih doso. Nah, wonten tunggal menika Bu Esti badhe ndaraken utawi nyampekaken ingkang pengenalan materi kangge semester kedua pelajaran kalih doso ingkang kaping kalih aturan piwulangan ingkang kaping 3 ning anu niki ngamet baleni cara penilaian lajeng ingkang sekawan KKN
remedi dan rapi. sagedipun waos nggih lari-lari nggih. 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 Nggih saderengipun Bu Esti kenalaken materi. Ingkang badhe sampaikan rumiyin nggih menika aturan piwulangan. Nah, pada meeting kali ini suara kalian Bu Esti matikan untuk sementara dari sini. Kemudian nanti ketika ada siswa yang ingin menanyakan atau menyampaikan sesuatu, boleh melambaikan tangan dengan cara seperti ini. Ngaten nggih? Coba latihan melambaikan tangan dari rumah masing-masing. Angkat tangan atau lambaikan tangan? Ya, semuanya. Cakap, matur nuwun. Pengenalan materi. Materi ingkang mangke badhe dipun sinau wonten semester setunggal. Ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama. Iki ampun dicoret-coret nggih. Layaripun coret-coret. Mangke ketinggal sinten ingkang nyoret, lajeng mangke wonten teguran. Ingkang nyoret-nyoret sinten menika? Dipun hapus. Mbak Yesi, kangge inti kawan ingkang setunggal sikap spiritual, ingkang kompetensi inti kedua itu sikap sosial. Kangge sikap spiritual, kalian sikap sosial nanti akan dinilai melalui observasi atau pengamatan. Pengamatan sikap kalian ketika mengikuti pembelajaran. Ngoten nggih? Jadi termasuk bagaimana semangat kamu di sini, kemudian nanti kedisiplinan kamu ketika mengikuti Zoom, baik waktu masuk ataupun selama pembelajaran. Sikap sosial nanti akan diamati bagaimana kalian berinteraksi dengan Bapak Ibu Guru maupun dengan teman-teman di dalam Zoom meeting ini. Lajeng KI 3 pengetahuan itu nanti kita pelajari bersama untuk mendapatkan kompetensi pengetahuan sesuai dengan kurikulum. Dan yang keempat, keterampilan adalah keterampilan yang hubungannya dengan bahasa Jawa yang dapat kalian miliki atau kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran. Ngaten nggih? Nggih. Nggih. Ingkang dipun ginakaken, ingkang kaping setunggal, buku ingkang sampun dipun bagikaken utawi dipun ampelaken dhateng para siswa. Nggih menika buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa kangge kelas 7 utawi kelas setunggal. Amargi mangke kelas 8 ugi ngagem buku ingkang sami ananging kangge kelas kalih. Referensi sanesipun para siswa saged ngginakaken pepah basa Jawa ingkang saged diperoleh atau didapatkan di toko buku manapun, bebas pengarang atau penulisnya siapapun boleh. Referensi ingkang kaping 3 Bau Sastra utawi Kamus Basa Jawa. Gunanya apa kamus bahasa Jawa ini? Karena bahasa Jawa memiliki sastra. Sastra itu nanti kita perlu memahaminya. Kita akan bisa memahami isi dari sastra ketika kita tahu arti kata yang ada di dalam bacaan. Mekaten nggih, penggunaannya sami kalian kamus bahasa asing.
Ananging menawi kamus basa Jawa menika nggih ginakaken basa Jawa. Referensi ingkang sekawan media cetak, majalah, koran, menapa kemawon lajeng internet utawi sanesipun ingkang jumbuh kalian piwulangan. Kados dene piwulangan berita utawi pawarta mangke saged pados wonten majalah, surat kabar. Menawi piwulangan babagan legenda saged pados cerita saking internet utawi saking YouTube. Mekaten. Bu Esti lajengaken nggih. Nah, ini penjelasan mengenai kompetensi inti yang ketiga, yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam satu semester. Materi-materi inilah yang akan kita pelajari dalam semester 1 ini. Yang setunggal memahami isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian, kemudian keterampilannya adalah menulis ringkasan narasi tentang peristiwa atau kejadian. Untuk kompetensi dasar 3.1 ini, 3.1 yang akan kita pelajari hari ini. Kangge wulangan setunggal. Lajeng sanesipun pun sinau wonten wekdal sanes. Rata-rata pembelajaran 1 KD, contohnya KD 31, membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu. Sehingga nanti kita akan melengkapi materi ini 1 semester atau kurang lebih dalam waktu efektif 5 bulan. Ingkang setunggal menika nggih memahami isi teks narasi tentang peristiwa atau kejadian. KKM kangge basa Jawa menika 7 doso. Dalam KD pengetahuan diambil penilaiannya melalui tes tulis, tes lisan, serta penugasan. Sedangkan untuk keterampilan nanti akan dinilai melalui praktik, produk, proyek, kalian portofolio. Makaten melebet kangge wulangan setunggal. Kompetensi dasar 3.1 memahami isi teks narasi prastawa. Prastawa itu dalam bahasa Indonesia peristiwa utawa kejadian atau kejadian. Jadi konsentrasi kita ke materi hari ini adalah teks narasi. Tujuan utawi ancasipun pasinaon dinten menika ingkang kaping setunggal. Siswa bisa negesi tembung-tembung angel. Tembung angel itu kata-kata sulit atau kata-kata sukar. Kata-kata dalam bahasa Jawa yang mungkin jarang kita gunakan sehari-hari. Ingkang kaping kalih, siswa bisa njlentrehake utawi ngandharake isi teks narasi prastawa utawa kedadean. Menika mangke saged dipun tingali ngeri menawi para siswa mangsuli utawi njawab takon ada dasar cerita. Ingkang kaping 3, siswa bisa takonan ada dasar wacan teks narasi prastawa utawa kedadean. Para siswa bisa pun kaca utawi halaman menika. Dipun bikak halaman kalih. Narasi mangke saged dipun sinau piyambak menapa ingkang wonten buku lajeng Bu Esti tambahi keterangan menika.
narasi. Narasi menika karangan utawi gancaran kang nyeritakake kedadean kanthi wektu utawa urutan kang runtut saka wiwitan nganti pungkasan. Jadi yang menandai narasi ini adalah adanya waktu atau urutan-urutan kejadian mulai dari awal hingga akhir cerita. Apa yang terjadi di awal hingga akhir. Dijelaskan secara detail urutan-urutannya. Contohnya, narasi kegiatan sehari-hari utawi narasi utawi cerita bab kegiatan dinten Senin. Itu diceritakan dari awal bangun tidur, kemudian apa yang dilakukan sampai malam hari. Itu contoh narasi. Nah, karena penceritaan yang urut ini, sehingga pembaca seakan-akan mengalami kejadian seperti di dalam cerita. Sehingga pamoco kaya-kaya nglakoni kedadean ing sajroning cerita. Narasi menika karangan kang awujud gancaran utawi prosa. Tegese menapa? Bukan berupa bait-bait. Jadi penulisan narasi itu berupa ukara atau kalimat yang membentuk paragraf. Berbeda nggih kalian puisi utawi geguritan ingkang wujudipun gatra utawi baris kalian pada utawi bait. Tetenger utawi ciri-ciri karangan narasi ingkang setunggal isine bab cerita, kisah utawa prastawa. Prastawa mau peristiwa nggih. Nomor kali digawe susunan paragraf dudu bait. 3, duweni kronologi utawa alur utawa urutan cerita kang cetha utawi jelas. Jelas urutannya, tidak bolak-balik dari depan, dari awal ke tengah, nanti ke depan lagi atau ke awal lagi. Ngoten, urut, ada alurnya. Ingkang sekawan ana prastawa, peristiwa, masalah utawane konflik. Jadi kalau tidak ada masalahnya, tidak ada yang diceritakan. Ada satu, misalnya tentang kegiatan sehari-hari itu di situ peristiwanya. Kaping gangsal, ana unsur intrinsik, awujud tema, paraga, wewatek, alur, kalian latar. Kados sami ingkang para siswa sinau wonten ing basa Jawa. Ananging menika ngangge seperti yang kalian pelajari dalam bahasa Indonesia. Sama saja, unsur intrinsiknya itu sama saja. Nggih, nuwun sewu tadi Mas Tegar, Muhammad Tegar tadi melambaikan tangan. Ada tangan? Mas Tegar dari kelas mana nggih? Mas Tegar, pundi Mas Tegar? Oh, mboten sios. Nggih. Lajeng Bu Esti paringi tulodo cerita narasi ingkang sederhana. Cobi dipun semak nggih. Kalian dipun waos saking griyanipun piyambak-piyambak, lajeng Bu Esti waos saking sekolahan. Menika ira-irahan menika judul ira-irahanipun piwulangan masa pandemi. Tahun iki para siswa kelas 6 lulus saka SD.
bungah manae bocah-bocah amarga wis dadi siswa SMP. Lulusan tahun iki ora nganggo acara adat saben kaya dene perpisahan utawa aran apike wisuda amarga anane wabah lelara. Tahun pelajaran anyar uga dilakoni bocah-bocah tanpa masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing sekolah anyar. Salah siji saka para siswa arane Gendis. Gendis wis resmi ditampa ing SMP negeri pilihane. Wiwit Senin 17 Juli 2020 piwulangan dilaksanakaken kanthi piwulangan saka adoh, yaitu antara kang ngasta saka sekolah dene Gendis lan kanca-kanca saka ngomah. Nah, kados ingkang saweg dipun laksanakaken dening para siswa kalian Bapak Ibu guru wonten sekolah menika nggih. Esok iki Gendis tangi gasik umun mawon wis salat subuh. Kanthi semangat Gendis banjur nyiapi papan kanggo kelas virtual supaya wektune wiwit Gendis ora telat. Gendis ganti klambi kang sopan lan pantes kanggo ketemu Bapak Ibu guru manut jadwal. Ora kelalen, Gendis sarapan supaya fokus anggone sinau nyimak ngendikane Bapak Ibu guru. Bareng piwulangan online diwiwiti, Gendis bungah ing rasane kaya dene ing kelas. Pisan Gendis materi kang penting ing buku catatan. Uga maringi gladan lan tugas. Dene tugas digarap sakwise piwulangan online kasebut rampung. Nah, itu tadi contoh cerita narasi. Lalu kita akan berlatih bersama. Coba ayo gladi bareng-bareng. Gladi berlatih. Dari narasi yang tadi sudah Bu Esti bacakan, yang sudah kalian simak, ada 3 tugas. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, mencari kata sukar. Utawane tembung angel. Kaping kali mangsuli pitakon. Lajeng kaping 3 nggawe ukara pitakon. Dari narasi tadi, kita berlatih membuat kalimat pertanyaan. Nah, gladi ingkang kaping pisan. Tulisana tembung kang kok anggap angel, tulislah kata yang kamu anggap sukar. Ditulis dalam tabel yang diambil dari cerita. Jadi dari cerita tadi ada kata sulit, kamu tulis dalam tabel. Atau boleh tidak menggunakan tabel, kamu tulis saja di buku catatan. Banjur golek ana tegese lan tulisana ukara nganggo tembung kasebut. Carilah arti dari kata sulit yang kamu temukan tadi dan tulislah kalimat. Buatlah kalimat sederhana menggunakan kata sulit tadi. Bu Esti
putar kembali cerita narasi tadi dan kalian bisa menemukan ada beberapa kata yang Bu Esti cetak tebal sebagai contoh kata sukar untuk kalian. Oke, monggo menawi badhe dipun catet rumiyin. Carilah kata yang menurut kamu sulit. Ini ada contoh dari Bu Esti yang Bu Esti cetak tebal. Ingkang pertama manae. Ingkang kaping kalih lelara. Oke. Wonten slide salajengipun. Wonten apa Bu? Menapa mboten? Utawa itu, Bu. Utawa itu atau. Manahe, Slide salajengipun. Contoh dari Bu Esti, ada kata piulangan kalian ngasto. Beri contoh, boleh kalian tulis kata yang lain. kalau ini siapa, Bu? Kenapa, Mas? Kalau kanthi itu apa, Bu? Oh, nggih, kanti. Kanti itu dengan atau karo. Kalau menai, Bu. Manai. Mene. Manahe. Mana? Manahe Wiwit Senin apa Bu? Wiwit Senin? Mulai. Manahe no, Bu. Manah api. Gendis. Gendis. Tulis menggunakan kapital. Ateges gendis menika aranipun jenengipun lajeng. Manahe ati, Bu. Lelaran apa, Bu? Kados pundi? Para sakit. Manahe, Bu. Nggih, mangke dipun kados tegesipun bunga mana bunga menika seneng. Nah, yang seneng itu berarti apa? Bunga manae. Manahe, Bu. Napa Sofi? Pun serat wonten buku. Jangan apa Bu? Piulangan. Manae. Jual apa Bu? Hadiah. Piulangan atau Bu? Lelaran apa, Bu? Mbak Mas. Belajar Aku menanya, Bu. Jual apa Bu? Kan telu. Aku mencoba menemukan Iki tembung kang angin manahe piulangan loro. dengan melihat kalimat yang ada di dalam bacaan. Jadi dari kata sulit tersebut ketika kita melihat atau yang ada. Atau jika kalian sudah menggunakan kamus, nanti bisa dilihat pada kamus. Lelaran apa, Bu? Nah, itu tadi dicatat dulu, kemudian kira-kira artinya nanti akan kita bahas bersama. Apa, Bu? Dipun catat rumiyin. Ibu bentuk catat Bu. Garap Bu. Earphone-nya. Ya. Kok kena earphone kok iki? Itu Bu. Catat semua apa? Enggak.
Latihan. Nah, kita lihat perjalanannya. Jadi tembung tegesin mana tegesin apa Penyakit. Penyakit. Ini adalah contoh mencari kata sulit, mencari mengartikan, kemudian menambah kata poin akan juga melalui pembelajaran. Latihan utawi seperti yang kalian pelajari. Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas, Bu. Suaranya nggak jelas. Yang kurang jelas, Bu. Suaranya nggak jelas. Suaranya kurang jelas. Masuk itu akan membuat suara dari sini semakin tidak jelas. Makanya ketika bertanya itu melambaikan tangan terlebih dahulu. Ketika sudah Bapak Ibu Guru persilakan, baru kalian menyampaikan pertanyaan. Sama-sama menjaga supaya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ngoten nggih? Taken ingkang kaping kalih. Kenapa lulusane gendis lan kanca-kanca ora kaya adat saben? Kenapa kok kelulusannya gendis dan teman-temannya tidak seperti lulusan yang seperti biasanya? Itu kenapa? Siapa masih ingat jawabannya? Coba ditulis di buku catatan, kemudian tulisan kamu ditunjukkan melalui kamera handphone atau laptop masing-masing. Ya, sekarang coba kenapa atau mengapa lulusan kali ini berbeda dengan biasanya? Nggih, monggo dipun tuduhaken utawi ditunjukkan di depan kamera. Nggih, kenapa kok tidak ada wisuda? Kenapa kok berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya? Pandemi. Oh, nggih. Dipun jawab kalian Mas sinten nggih? Amargi jawabipun utawi mangsuli kanthi ukara jangkep. Amargi utawa amarga tahun iki ana wabah Corona, COVID.
Sami mboten wangsulane. Persis. Sami. Lajeng kaping 3. Kanthi cara apa piwulangan ing masa pandemi dilaksanakan? Dengan cara apa? Online. Cara virtual. Online. Virtual atau online. Coba bersama-sama. Virtual atau online. Online. Virtual. Virtual atau online. Kelas virtual. Orang nulis gitu bisa dikasih. Kelas virtual. Kelas online piwulangan. Kelas virtual piwulangan. Piwulangan yang virtual. Apa udah selesai? Aduh, apa itu udah selesai? Suaranya kurang. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Bu, apa itu sudah selesai? Bu, itu sudah selesai? Sudah selesai belum, Bu? Sudah selesai, Bu? Sudah selesai belum, Bu? Bu, sudah selesai belum, Bu? Buatan, Bu. Selesai, Bu. Yang mandinya ke dalam, Bu. Selesai, Bu. Sudah selesai belum, Bu?
Wih, Oh, pembelajaran bahasa Inggris belum, Bu. Sudah. Belum, Bu. pelajaran apa? Kita belum, Bu. Selesai belum, Bu? Sampun dereng Bu. Takon kancane Iya. Wes jadi. Sampun dereng Bu. Tuh. Enteng wis videone.
Jangan sekian. Sembuhan. PPT-nya sudah siap? Sudah. Tinggal dibuka? Oh ya. Pakai masker apa enggak, Bu Operator? Oh, jangan. Jangan ya? Suaranya. Suaranya gitu. Oh, udah ya. Sangat Sangat saya cintai. Ini udah mulai? Mbak Azizi. Azizi. Mulai. Sudah, Bisa? Udah. Tes. Memang itu dimatikan. Apanya? Dimatikan. Anak-anak itu Kalau dimatikan. jangan mau dinyalakan. Iya, anak-anak dimatikan aja. Ini Mute all. Ini pada yang baru masuk di admin. Kasihan. Masukkan dulu. Udah ini udah di mute all. Kalau jenengan mau dinyalakan anak-anaknya mikrofonnya biar mereka bisa menyalakan, mute-nya diklik. Iya. Oke. Enggak, maksudnya mute-nya diklik. Coba diklik. Geng. Enggak, di situ ada menu. Nah, saya mau jelaskan yang Oh ini. iya. Nah, ini nanti dicentang. Yes. Iya. Ini dicentang. Iya. Ini dicetak terus. Yes. Iya, yes. Oke, soalnya tadi ada beberapa yang itu nih centang dan tidaknya itu enggak penggunaan centang itu enggak tahu. Oh, kalau dicentang? Kalau dicentang anak bisa mengaktifkan mikrofonnya. Kalau centangnya hilang, anak-anak tidak akan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Jadi total suara dari kita dong. Jadi tidak gemrut ya. Iya, tidak berubah. Iya. Iya, betul. Oh. Oke, andalannya. Kok 207 berkurang malah? Tetap standby ya. Masih ada jam kedua. Kok malah pada kabur? Saya masih standby, Bu. Oke. Bu, keluar dulu. Saya juga, Bu. Ya. Baru keluar. Kurang, Bu. Kayaknya, Bu. Tadi cuma 108 itu, Bu. Masih standby, Bu. Ya. Saya masih Oke, jangan keluar dulu ya. Belum diperintah oleh Pak Guru. Ya, Pak. Ya, sudah? Sudah siap? Ya, Pak. Ya, Bu. Dah, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, orang yang itu ya, admin ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini virtualnya jam kedua pelajaran apa? Matematika. Sudah siap? Ya, udah. Sebelum pelajaran pagi hari ini menjelang siang kita mulai, marilah kita berdoa. Gimana kalau dicentang? Gimana, Mas? Kalau dicentang, berarti mereka bisa mengaktifkan. Walaupun kita mute, kita hanya bisa nge-mute, tapi mereka bisa nge-on. Tapi kalau centangnya dimatikan, itu berarti mereka tidak bisa mengakses. Ya, berarti dimatikan dari centang. Oke, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Kok berkurang? Ya, selamat bergabung 210 siswa kelas 7, siswa baru kelas 7. Marilah kita mulai pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Oke, yang pertama. Share.
Share screen. Ya. Ke awal. Apakah sudah terlihat tampilan di layar monitor kalian masing-masing? Nggak ada suaranya. Oke. Ya, oke. Sudah tampak ya? Jadi pada pembelajaran matematika ini, advance-nya di biar nggak dicoret-coret. Mau disable partisipan. Oke, jadi pada pelajaran matematika di kelas 7, Espero ini ada 2 guru pengampu ya. Untuk kelas 7A, B, C, dan D dan E, A sampai E, itu A, B, C, D, E, itu diampu oleh Bapak Setio Pramono. Halo. Nah, Selamat siang. sedangkan untuk kelas 7 F, G, dan H, nanti akan diampu oleh saya sendiri, yaitu Ibu Nurbaitiningrum. Kalian bisa panggil saya Ibu Betty. Ya. Kemudian, ada beberapa materi yang akan kalian pelajari pada semester 1. Ya, selama 6 bulan ke depan itu apa saja sih yang akan kita pelajari bersama? Yang pertama yaitu tentang bilangan, terutama bilangan bulat. Ini sepertinya sudah tidak asing lagi buat kalian, karena di SD pasti kalian sudah pernah menjumpai tentang bilangan. Materi yang kedua yaitu tentang himpunan. Nah, himpunan ini mungkin agak asing, tapi tidak sulit untuk dipelajari karena masih ada kaitannya dengan bilangan. Ya, ini akan kita pelajari di semester 1. Bab ketiga yaitu bentuk aljabar. Nah, ini mungkin sedikit asing karena di SD belum pernah dipelajari karena ini agak bersifat abstrak. Ya. Bab keempat kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau disingkat, persamaan linier satu variabel itu biasa disingkat dengan PLSV, dan pertidaksamaan linier satu variabel biasa disingkat dengan PTLSV. Ya, ini cukup menyita waktu. Jadi tolong kalian fokus dan lebih berkonsentrasi untuk materi-materi di semester 1 ini. Bahan belajar untuk semester 1 ini tidak hanya terpaku pada buku paket yang sudah kalian terima, tapi kalian bisa mencari materi-materi pelajaran atau video-video pelajaran dari internet maupun dari sumber buku yang lain. Ya, untuk setiap PPT atau materi PowerPoint yang kita pelajari di kelas virtual ini nanti akan saya share kembali di Google Classroom. Jadi kalian masih tetap punya rekam jejaknya. Meskipun kalian misalnya ada yang tidak mengikuti virtual, ya, ada yang tidak bisa mengikuti, kalian bisa lihat materinya di Google Classroom, ya. Untuk 7A sampai 7E sudah ada kelasnya, dan untuk 7F dan 7H juga sudah ada. Semua saya share di situ, baik materi maupun soalnya. Oke. Perencanaan pembelajaran dalam 1 minggu, kalian mempelajari matematika selama atau jumlah jamnya dalam 1 minggu itu 5 jam pelajaran. Ya. 5 jam pelajaran itu terdiri dari apa? 1 jam kelas virtual. Untuk kelas 7 ini setiap hari Senin, ya. Kemudian 1 jam tugas terstruktur hari Senin juga. Nanti setelah tugas terstruktur bahasa Jawa, jadwalnya sudah kalian terima. Kalau tugas terstruktur ini apa bedanya dengan tugas mandiri? Kalau tugas terstruktur ini waktunya dibatasi. Jadi dalam 1 minggu, kalau kelas 7 berarti dalam pada hari Senin
itu kalian mengalami matematika selama 5 jam pelajaran. 1 jamnya. 1 jamnya untuk kelas virtual, 1 jamnya tugas terstruktur, dan 3 jamnya adalah tugas mandiri. Nah, apa itu tugas terstruktur dan tugas mandiri? Bedanya apa? Tadi sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi. Kalau tugas terstruktur, itu waktunya dibatasi. Ya, jadi kalau sesuai jadwal, berarti waktunya hanya 40 menit. Kalian mengerjakan itu langsung dikumpulkan ke guru masing-masing, ke saya atau ke Pak Pram, dalam waktu 40 menit. Ya. Muridnya. Oh. Chat, coba dibuka chatnya. Terus, nggak ada suara. Kemudian, setelah ada tugas struktur, yaitu ada tugas mandiri selama 3 jam. Kalau tugas mandiri ini tidak terbatas waktunya, tapi harapannya bisa diselesaikan pada hari itu juga. Ya, jadi tugas mandiri ini lebih fleksibel. Kenapa kok banyak tugasnya? Karena saat ini itu situasinya sedang tidak seperti biasa, ya. Jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung. Seandainya keadaan normal, tidak ada pandemi seperti ini, dalam 1 minggu itu kita bertatap muka selama 3 hari. Alias kalian ketemu dengan matematika itu dalam 1 minggu itu selama 3 hari. Tatap muka langsung, ya. Jadi karena kondisinya sedang seperti ini, maka kita harus tetap semangat, ya. Jangan banyak mengeluh. Tetap optimis, yakinlah bahwa situasi seperti ini tidak akan berlangsung lama, ya. Tetap berdoa. Dan kalian tidak ada keharusan untuk mengerjakan sendiri. Malah kami menyarankan kalian bisa bekerja secara berkelompok kalau yang rumahnya dekat. Seperti kemarin waktu saya bertemu dengan orang tua kalian, itu ada yang katanya sering belajar bareng. Ya malah itu bagus. Justru itu yang kami harapkan, ya. Jadi tidak harus belajar atau mengerjakan sendiri. Tapi kalian bisa mengerjakan secara bersama-sama. Minta tolong dibantu orang tua atau kakak juga boleh, silahkan. Kami berikan kebebasan yang seluas-luasnya. Ya, sumber belajar pun tidak harus hanya dari buku saja. Tapi bisa dari internet, sekarang tanya apapun ke Mbah Google itu bisa terjawab. Ya. Dan virtual ini itu berlangsung selama 40 menit. Ya, jadi 1 jam pelajaran di SMP itu periodenya atau lamanya itu hanya 40 menit. Bukan seperti 1 jam seperti biasa, 1 jam itu 60 menit, tidak. Tapi pada pembelajaran di SMP, mungkin kalian waktu di SD dulu hanya 35 menit, tapi kalau di SMP 1 jam itu waktunya 40 menit. Ya, kemudian sistem penilaiannya ada penilaian jenisnya, itu ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, kemudian penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan itu ada penilaian harian. Penilaian harian itu bisa berbentuk tes tertulis, yaitu ulangan harian, bisa juga berbentuk tugas. Dalam 1 semester, paling sedikit 3 kali kita melaksanakan penilaian harian. Kemudian ada pada tengah semester ada penilaian tengah semester. Hanya 1 kali dalam 1 semester. Kalau misalnya di semester 1 ini
rencana atau kemungkinan itu dilaksanakan sekitar bulan September-Oktober. Dan di akhir semester ada penilaian akhir semester atau PAS. Dilaksanakan hanya 1 kali dalam semester. Ya, nanti kemungkinan akan dilaksanakan pada bulan Desember. Penilaian yang terakhir adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu terdiri dari tingkah laku, cara berpakaian kalian, bagaimana kerapiannya, cara berbicara, termasuk cara berbicara atau cara berkomunikasi lewat WA. Ya. Cara berkomunikasi lewat WA ini juga masuk dalam penilaian sikap. Contoh, misalnya, tolong kalian cek WA. Ya itu sopan nggak kalau menurut kalian? Tidak, ya. Kalau berbicara dengan Bapak Ibu guru, gih Pak, gih Bu, atau baik Pak, baik Bu, iya Pak, iya Bu. Jangan cuma iya, sama seperti dengan teman. Keaktifan dalam pembelajaran juga itu merupakan penilaian sikap, ya, dan lain sebagainya. Kemudian nilai rapot itu disusun atau diperoleh dari 3 kali nilai harian, tambah 1 nilai PTS, tambah 1 nilai PAS, kemudian dibagi 5. Ya. Jadi kalau kira-kira kalian bisa menghitung sendiri. Oh, nilai hariannya berapa? Nilai PTS-nya berapa? Nilai PAS-nya berapa? Dibagi 5, kira-kira nilai rapot saya besok ini akan segini. Ya. Jadi kalau kalian pengen nilai rapotnya itu katakan 90, berarti saya nilai hariannya harus dapat minimal berapa, PTS-nya harus paling sedikit berapa, nilai PAS-nya harus paling sedikit berapa, ya. Kalian bisa memperkirakan sendiri. Nilai sikap juga minimal baik. Karena kalau nilai sikapnya cukup, itu bisa dipertimbangkan untuk kenaikan kelasnya. Kemudian ada KKM. KKM itu apa? Tuntas atau tidaknya kalian itu berdasarkan KKM-nya. Jadi kalau nilai KKM-nya nilai kamu kurang dari nilai KKM, berarti itu bisa menjadi bahan pertimbangan kamu tidak naik kelas. Sedangkan KKM di sekolah kita di Espero adalah 70. Nah, sedangkan nilai minimal matematika pada setiap penilaian, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, maupun penilaian akhir semester, itu diharapkan minimalnya adalah 75. Ya. Kenapa harus di atasnya KKM sekolah? Agar predikat kalian di rapot itu bisa lebih bagus. Ya. Jadi kalau di atas KKM itu predikatnya bisa lebih bagus. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab pertama. Kita masuk ke bilangan. Biar keluar anak suara. Biar nanti tidak mendapat. Mute-nya ini mungkin. Ini? Ya. Iya. More. Nggak usah keluar loh. Ayo terus. Oh iya. Ini sambil saya terperangah, sambil menunggu operator sedang nyeting biar kalian juga ada suaranya, karena nanti prinsip pembelajaran kita adalah komunikasi 2 arah ya. Tidak hanya mendengarkan saya, tapi juga kalian juga menyampaikan ikut komunikasi. Ini tulis bilangan coba yang sudah kalian ketahui. Perkenalkan, nama saya. Ya. Nggak perlu perkalian, tidak perlu perkenalan karena ini sudah di tengah materi pelajaran.
Yang bisa. Perkenalkan, nama saya Renal dari Ya. Lagi. Jelas, Bu. Kalian sambil menyiapkan kertas orat-oratan dan pulpen ya. Yang virtual dan cuma pakai HP aja. Ini juga sediakan kertas dan pulpen. Sudah, Bu, sudah. Oh iya. Bilangan asli itu yang seperti apa ya? Halo. Bilangan 1 sampai 1 sampai 5. Bilangnya bagaimana? Bilangnya bagaimana? Yang dimulai. Oh, iya. 3, 4, 5 Ya, dan coba seterusnya. kita cek jawabannya. Bilangan asli itu ya, jadi bilangan asli udah dengar ya, nanti Jelas, Bu. pertanyaannya saya share di Google Nggak jelas, Bu. ya. Nggak jelas suaranya. Nggak jelas. Nggak jelas, Bu. Gendet-gendet, Bu. Jelas, Bu. Suaranya, Bu. Di layar monitor kalian. Nggak jelas, Bu. Yang kedua, selain bilangan asli ada bilangan apa bedanya antara asli dengan ganda? Kalau asli tadi dimulai dari Asli itu dimulai dari 1. ya, Kalau caca dimulai dari 0. Caca dimulai dari 0. Caca mulai dari 0. dimulai dari 1, tapi kalau bilangan caca dimulai dari 0. ya. 0. Jelas. Kalau caca itu ada nolnya. Suaranya nggak jelas, Bu. Selain asli dan caca, Jelas. apa lagi? Oh iya. Apa yang membedakan bilangan asli dan caca? Bedanya apa? Jelas, Bu. Bedanya bilangan asli dimulai dari 0. Kalau bilangan asli dimulai dari 1. Kalau bilangan caca mulai dari 0. Dimulai dari 1 sampai 10 dan seterusnya. Bilangan caca Dimulai dari 0 Ya. dan seterusnya. Oke. Kemudian apalagi bilangan yang kalian ketahui selain asli dan caca? Lihat. bulat. Bilangan Bilangan bulat. Bilangan ganjil, genap. genap. Nasional. Bilangan ganjil. Ada lagi apa? Bilangan 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 yang kedua. Namanya bilangan apa? bilangan bulat. Yang ada dua. Nah, itu namanya Bilangan bilangan genap, apa? ganjil, prima, bulat. Iya, prima, betul sekali. Jadi ada asli, caca, ganjil. Bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan caca, prima bulat dan lain-lain. Ganjil, prima bulat dan lain-lain. Ya. Yang namanya bulat itu apa sih?
Bilangan bulan itu bilangannya ada negatif sama positif. Orang yang ya terus nggak pecah. Berarti kalau misalnya 1/2 itu bulan jelas Bu suaranya. suaranya nggak jelas. Nggak jelas Bu, suaranya gendut. Dimatikan saja Bu audionya. Jelas Bu. Ya. Audionya dimatikan saja Bu. Jelas bilangan bulan itu terdiri dari apa saja? Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif. 1, 2, ada juga ada negatif. Jadi bilangan bulat itu bilangan positif dan negatif. Coba kalau kalian dari bilangan, kalian lihat posisinya Semakin besar. antara 1 dan 7. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Iya, betul sekali. Kalau semakin ke kanan itu semakin Semakin besar. Semakin besar. Kiri semakin kecil. Makin kecil. makin kecil. Sekarang kita bandingkan. Ke kanan nilainya semakin Nah, bandingkan bandingkan dua besar bilangan. lebih kecil lebih besar lebih kecil. Ya, nomor 1 Besar lebih kecil. Besar lebih nomor 1 lebih Nomor 1 lebih besar. Daripada dua. Lebih Besar lebih kecil. Lebih besar. yang nomor 2 Lebih Kecil. Lebih kecil. 10 lebih kecil daripada 10. Lebih besar. 3 lebih besar. Besar daripada 8. Dari 10. Lebih kecil. 10 lebih kecil daripada semua tulis jari. suaranya nggak jelas Bu. Suaranya nggak jelas. Cepat belajar lah. Suaranya nggak jelas Bu. Suaranya nggak jelas Bu. Screenshot. Nah, sekarang latihan coba. Ada lagi Bu. Lah suara anak ya. Nah, ini latihan nih. Ya, Latihan soal. Apa mana kayak lebih besar? 1.250. 125. Ya 125. Yang 125. kalau 125. Karena yang 1050 itu negatif. 125 lebih besar daripada 125. Tak ada suaranya Bu. Lebih besar daripada 125. Ini suaranya saya matikan aja. Suaranya Bu Guru nggak jelas Bu. Matikan saja Bu, nggak jelas Bu. Kan saja Bu. Matikan. Anak kayak lebih kecil, 56 lebih kecil daripada 1.234. 156 lebih kecil daripada 1.200. Masih ada yang masuk? Anu keluar masuk kayaknya Mbak. Oke. Ya, oke. Sudah tidak ada suara, hanya saya yang bersuara. Sekarang kalian dengarkan. Kalian siapkan kertas sama pulpen, nanti jawabannya diangkat ya. Jadi saya bisa melihat dari sini. Nomor 1, manakah yang lebih besar? Jawabanmu yang ditulis di kertas, diangkat. 125 atau negatif 1.250. Iya, menampilkan wajah Ini semua.
biar anak kelihatan semua. Itu PowerPoint dulu Mbak ya. Ininya stop. Ini masih PowerPoint share masih. screen enggak? Iya. Masih? Masih. Oh, ya Itu masih stop saya. berarti ya. Oh, nggak bisa ya lihat wajahnya ya. Nggak bisa tetap Apa suara. apa sih nih digeser kayak gini? Menampilkan lebih banyak. Itu lebih lebar. Oh, malah di itu kan. Nggak bisa, harus dikeluarkan dari sini semua dulu. Iya, oh ya. Yang bisa rawat. Enggak melihat anak. Sudah, nomor 1 coba. Mana yang lebih besar? Diangkat jawabannya. Yang besar tulisannya. Dekatkan kamera. Dekatkan ke kamera. Ya, oke, bagus. 125 ada yang sudah betul. Zahra. Halim, betul. Zahra, betul. Ya, Zahra, betul. Oke. Yang nomor 2. Sekarang, manakah yang lebih kecil? 1234 atau 456? Mana yang lebih kecil? Sudah terjawab? Ya, tunjukkan. Ya, tunjukkan, angkat jawabanmu. Oke. Iya, oke, betul. Nah, cocokkan jawabannya. Benar, 456. Iya. Adila, Arzetia, Abiyu, Kaisan. Ya, sudah banyak yang betul. Sekarang yang nomor 3. Manakah yang lebih besar? 1.234.567 atau 1.235.567? Yuk. Oke, mana yang lebih besar? Ditulis jawabannya saja, lalu dekatkan ke kamera jawabannya. Mana yang sudah menjawab? 1, 2, 3, 5. Ya, Rizka betul. Rizka 7D. Oke. Melani. Arzetalian. Ya. Iya, Duita juga betul. Alfiana. Ya, sudah banyak yang betul. Oke, bagus. Terus yang sekarang nomor 4. Urutkan dari yang kecil ke yang besar dari bilangan-bilangan ini. Dari yang kecil dulu sampai yang besar. Iya. Untung di jam kedua ya. Orang pas 40 menit. Ya, silakan. Sudah ada yang bisa? Diperbesar, ya. Nanda, coba didekatkan. Itu kayaknya videonya dari sana dimatikan anak-anak. Kelihatan. Karena kalau pakai video kuotanya gede banget, Pak. Tuh. Nah, tuh. Ya, oke. 2 negatif. Coba didekatkan dengan kamera, yang jawab. Ya. Ardila. Ya udah, oke ya. Sudah bisa ya. Mana yang paling kecil? Negatif 2.345, kemudian negatif 256, negatif 56, 126, dan yang paling besar adalah 256. Oke, siapa yang betul semua? 4 soal betul semua, ngacung coba. Ya, Damai, betul. Oke, sip. Laksita, Rafa, Ardila. Ya, sip, bagus. Sudah banyak yang betul. Dan lain sebagainya, Nafi, dan seterusnya. Oke, sekarang pembelajaran virtual kita berakhir. Sudah ya, hari ini. Pembelajaran selanjutnya yaitu
Ya. Yaitu tugas terstrukturnya. Tugas terstrukturnya. Silakan ditulis di kertas. Ya, kalian tulis di kertas. Kerjakan sesuai soal di buku siswa. Kalian sudah dapatkan bukunya ya. Kalau yang misalnya lupa tidak menulis, PPT ini akan saya share di Google Classroom, ya. Yang sudah join di Google Classroom, nanti PPT ini akan saya share di sana juga. Yang belum di Telegram bisa nanti. Ya, yang belum juga nanti akan di-share ulang di Telegram. Kerjakan paling lambat pukul 11.15 ya. Setelah tugas terstruktur bahasa Jawa, nanti tugas terstruktur matematika. Jawabannya difoto, kemudian dikirim via WA. Kalau saya, WA saja, ya. Di sini ada, kalau kelas 7A sampai 7E, nanti di WA-kan ke Pak Pram. Nomornya sudah ada. Yang 7FGH, di WA-kan ke saya. Paling lambat pukul 11.15. Jadi jawabannya difoto ya. Kemudian untuk tugas mandirinya, tugas mandiri ini bebas, kalian mengerjakan kapan saja, sore boleh, malam boleh, di buku tugas ya. Jadi siapkan buku tugasnya. Nah, tugas mandiri ini ada di buku paket juga, halaman 5-9. Coba kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, dibaca. Materi pada halaman 5-9 dibaca, kemudian soal latihannya nomor 1-5 di halaman 10. Oke? Sekian pembelajaran virtual dari kami. Saya dan Pak Pram mohon undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan tetap optimis ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan keluar dulu. Nanti akan ditutup oleh operator ya. Apa yang diperlukan nanti. Monggo Mbak Yusif. Sebelum membuka pengetahuan polisi. Keluar masuk. Iya. Iya. Kuotanya kelihatannya harus pakai ini besok. Biar suara. Karena kalau kita nggak pakai headset, komputer itu mengeluarkan suara dan menangkap suara kita. Betul. Menangkap suara dari luar. Kalau headset, mikrofon itu tidak akan menangkap suara dari luar. Ya, masih di sini semua ya, 210 partisipan. Suaranya saya terdengar ya. Nah. Suaranya dari luar kan mau semua. Sehat kalian ya? Ini rumah. Harusnya bisa habis. Saya kan bisa. Dan materinya bisa lewat WA, dengan Google Classroom, yang belum punya nanti Pak ini di Telegram. Tetap materi sampai ini. Oh iya. Ada yang baru masuk ini ya. Siapa ini? Ini kalau merenem tampilan HP-mu atau laptop atau komputer direnem ya, biar ini masa satu QR 298. Nah ini ya, jadi nggak terbaca. Jadi langkah pertama jika ada Zoom meeting ya, direnem nama tampilanmu, kelas, nama, nomor absen ya. Jadi kelasnya dulu. Kenapa kelasnya? Karena nanti dari kami akan nge-short dari perkelas 7A sampai H. Maksudnya itu ya. Jadi ada tujuannya. Jadi tidak asal memberikan nama. Ya. Iya. Ya. Bagaimana pembelajaran?
Kenapa? Nomor. Kalau kurang jelas terhadap mata pelajaran tadi, kalian bisa menanyakan di grup mapelnya. Ya. Tadi matematika berarti sama Ibu Betty, sama dengan Bu Esti. Yang pertama, Bu Esti atau Bu Aryati. Jadi nanti kalau ada permasalahan terkait Halaman 10. bisa ditanyakan ke Bu mapelnya. Ya, ini adalah kalian menerima tugas terstruktur. Jadi silakan. Bu, tadi tugas terstrukturnya halaman berapa aja? Oh ya, ya nanti tugas terstrukturnya dikirim oleh Ibu Betty matematika dan Pak Pram, dan bahasa Jawanya sama Bu Esti. Maka HP-nya atau silakan HP-nya tetap berisi baterai, kuota nomor 1 ya. Sekarang di era pandemi Kirimnya lewat nomor 1 dan kesehatan. Tugas terstrukturnya halaman berapa aja, Bu? Terstruktur Kedengeran, Bu. di Google Classroom matematika, di Google Classroom Halaman berapa, Bu? halamannya dibuka aja Google Classroom-nya. Kalian punya akun kan? Yang bahasa Jawa. Yang bahasa Jawa nggak punya Google Classroom, Bu. dengan Bu Esti. Jawa namanya siapa, Bu? Latina. Ya. Nanti setiap orang punya grup, punya Bahasa Jawa halaman berapa, Bu? ada tugas-tugas. Di grup aja, Bu. Aku nggak punya Google Classroom. Oh, nggak punya Google Classroom. WA. WA punya WA? WA aja, Bu. Ya, WA punya, Bu. WA aja Bu. WA punya. Ya. Kalian punya lewat WA, tenang saja. Kalau kamu bingung, tanyakan. Ya boleh tanya. Ya, Bu. Ya, lewat WA. Japri punya Ini sudah selesai. Ya, virtualnya telah selesai. Ya, Bu. Tinggal kamu menunggu pembelajaran daring Virtualnya sudah selesai. oleh Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Jadi hari ini bahasa Jawa yang ketiga dari begitu. Jadi Virtualnya sudah selesai. ya sudah selesai. Terima kasih sudah selesai. Sambung. Sehat selalu, Bu. Sehat ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, 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 Bu. Semoga sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya.